Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia untuk kita bersama. Mohon izin di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Raisi. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 4 berasal dari unit kerja SMK Negeri 5 Garut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait tugas membuat demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, seperti yang diketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Dia juga dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dan sebagai Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Dia merupakan pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Tak heran, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau, tanggal lahir beliau 2 Mei 1889 dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Tujuan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada setiap anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat. Terdapat 4 pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah trilogi pendidikan. Yang kedua ialah menuntun anak mencapai kodratnya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Dan yang terakhir adalah pentingnya budi pekerti pada anak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan mempunyai 3 semboyan. Yang kedua adalah menuntun anak pada kodratnya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani ataupun tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai oleh petani ataupun tukang kebun tersebut. Jadi, keberhasilan proses pembelajaran itu tergantung pada peran pendidik dalam mengolah kebutuhan pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran berpusat pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama orang lain sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan
peran keluarga sangatlah vital dalam hal ini. Keluarga menjadi tempat utama dan paling utama untuk melatih pendidikan sosial karakter, baik sebagai anak dan sebagai masyarakat. Keluarga merupakan tempat bersemayam pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi. Kemudian selanjutnya adalah implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid yang berlangsung di sekolah kami. Dapat dilihat pada gambar yang saya tayangkan. Kita dapat melihat satu contoh potret pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana dalam gambar tersebut kita dapat melihat tiap kelompok bekerja secara mandiri melakukan proses pelajaran perbaikan mesin sepeda motor. Guru sebagai pamong hanya memberikan arahan dan tuntunan yang benar kepada setiap peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan mandiri dan belajar dengan baik. Kemudian, aspek yang lainnya adalah aspek budi pekerti, di mana dalam gambar ini saya tayangkan 3 contoh kegiatan yang dapat menanamkan budi pekerti yang baik. Yang pertama adalah kegiatan Jumat bersih, di mana tiap hari Jumat saya agendakan untuk melakukan opsi. Kegiatan ini saya setiap peserta didik mempunyai kesadaran bahwa pentingnya kita menjaga sebuah lingkungan. Dan yang kedua adalah kegiatan apel pagi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, dan juga tentunya rasa bela negara yang sangat baik. Yang selanjutnya adalah dari sisi spiritual, di mana kegiatan kerohanian dilaksanakan setiap pagi, yaitu sholat duha berjamaah. Baik, setiap perjalanan tentunya memiliki tantangan yang berbeda. Pada kali ini, tantangan yang dihadapi adalah yang pertama adalah satgas untuk mendukung proses pembelajaran. Di tingkat peserta, aspek sarana tentulah merupakan aspek yang sangat penting untuk berlangsungnya proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua adalah pengaruh budaya dari luar. Di era digitalisasi memang tidak bisa dipungkiri, setiap murid dapat dengan mudahnya berbagi informasi lintas waktu dan lintas jarak. Hal ini tentunya memiliki berbagai dampak, juga dampak negatif yang hadir pada anak. Itu merupakan tugas kita bersama untuk dapat memilah dan memilih program. Kemudian solusi yang coba saya hadirkan ada beberapa tantangan yang ada di depan adalah yang pertama adalah tentunya pemilihan terhadap sarpras yang diberikan Indonesia. Itu merupakan aspek yang penting yang harus kita penuhi untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, lakukan pembiasaan dengan konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Ya, setiap pembiasaan yang dilakukan secara kontinu, insya Allah itu akan menjadi karakter yang baik. Yang kedua, adalah tentunya melakukan setiap proses pendidikan yang pusat pada peserta didik tidak menjunjung tinggi kodrat alam dan kodrat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.